Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ustadz dan ustadzah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali melaksanakan agenda POMG di SIT Nurul Fikri Banjarmasin. Mudah-mudahan kehadiran kita di SIT ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah demi langkah yang kita ayunkan dari rumah kita masing-masing menuju ke sekolah ini menjadi penaik derajat kita sekaligus menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Alhamdulillah, hari ini meskipun beda daripada POMG yang sebelumnya karena berbagai macam hal, tempat dipakai, kemudian berbarengan dengan Nurul Fikri Banjarbaru, maka yang di Banjarmasin kita adakan rekaman ini mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita, tidak mengurangi kekhusyukan kita dalam agenda POMG hari ini. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panitia mengharapkan tema yang disampaikan di acara POMG hari ini adalah karena kita baru selesai melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian Syawal, dan kita masih berada di bulan Syawal, maka diharapkan tema yang dibahas adalah seputar halal bihalal. Baik, halal bihalal itu ayah bunda, ustadz ustadzah, itu adalah bahasa Arab. Meskipun orang Arab nggak paham maksudnya. Halal bihalal itu memang tradisi di negara kita, tradisi yang dicetuskan oleh para ulama, para pejuang untuk mempersatukan. Bahkan tujuan kalau kita melihat substansi dari makna halal bihalal itu luar biasa. Dan itu enggak bertentangan sama sekali dengan syariat Islam. Kemudian apa yang harus kita lakukan terkait dengan agenda halal bihalal? Setidaknya halal bihalal itu punya 3 makna. Yang pertama adalah mencairkan yang beku. Terus ustadzah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali antara yayasan, lembaga dengan orang tua kemudian selama ini terjadi terjadi kebekuan di antara kita, maka dengan agenda halal bihalal itu menjadi cair kembali. Kita bisa berhubungan kembali, kita bisa menjalin komunikasi yang nyaman kembali dan betul-betul cair. Itu yang kita harapkan. Kemudian makna yang kedua adalah menyambung yang terputus. Jadi agenda silaturahim, agenda halal bihalal ini punya tujuan yang sangat mulia, yaitu menyambungkan yang terputus. Barangkali di antara kita, saya dan bunda, saya dan ayah, saya dan ustadzah, ustadz, dan lain sebagainya, kemudian dalam berhubungan, dalam berkomunikasi, dalam bermuamalah, ternyata ada sesuatu yang mengakibatkan hubungan itu terputus, maka dengan agenda ini, dengan agenda halal bihalal bisa tersambung kembali. Kemudian makna yang ketiga adalah menghimpun yang sudah mulai retak. Jadi barangkali hubungan di antara kita, hubungan antara orang tua dan orang tua, ada yang miss dan lain sebagainya, kemudian menjadi retak, mari kita himpun kembali. Inilah salah satu tujuan halal bihalal. Mudah-mudahan dengan halal bihalal hari ini kita ikhlaskan niat kita untuk saling memaafkan dan juga saling memberikan maaf kepada orang yang pernah menjadi penyebab bekunya hubungan, putusnya pertemanan, putusnya hubungan guru dengan wali santri dengan lembaga, dengan yayasan dan lain sebagainya. Maka yang merasa bersalah itu bisa minta maaf, kemudian yang merasa terdolimi bisa memberikan
memberikan maafnya kepada sesama di antara kita. Bahkan itu menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa, sebagaimana yang tertulis dalam surah Ali Imran ayat yang ke 133 134. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, u'iddat lil muttaqin. Itu semua akan disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang menghias dirinya dengan mensedekahkan rezekinya, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Kemudian mengendalikan amarah. Ketika kita marah, mulai terpancing emosi, kendalikan. Orang yang berusaha mengendalikan amarah ketika marah datang, dialah orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Ayah bunda status sahadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun minta maaf itu nggak harus nunggu halal bihalal, tapi ini momentum yang diberikan fasilitas oleh lembaga yang kita manfaatkan dengan baik, sehingga dengan halal bihalal ini tujuan dari makna yang tadi sudah kita bahas di awal itu betul-betul tercapai. Hubungan mencair kembali, yang terputus tersambung kembali, yang retak akan terhimpun kembali. Mudah-mudahan sedikit secuil nasihat atau taujih yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai ketua umum Yayasan Nurul Fikri Banjarmasin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maafnya kepada kita semua. Sebagaimana dalam doa ketika kita mencari Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, dan tolong maafkanlah kami. Mudah-mudahan yang hubungannya dengan Allah kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hubungannya dengan sesama kita dalam bermuamalah hari ini yang kita saling minta maaf, kemudian yang satunya saling memaafkan, juga diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.